Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat. Kita akan belajar tentang karbohidrat hari ini ya. Zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Karbohidrat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa dan like serta subscribe video ibu. Oke? Bahan makanan yang mengandung karbohidrat banyak kita jumpai sehari-hari, ada jagung, nasi, ada roti, ada ubi-ubian, ada mie, crackers, bihun juga ya. Ini semuanya mengandung karbohidrat dan dipakai sebagai bahan utama atau bahan makanan pokok kita. Untuk Indonesia, kita mayoritas mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Semuanya ini mengandung karbohidrat, kadang disingkat dengan karbo. Rumus umum dari karbohidrat ini pada umumnya kita bisa melihat atau mungkin pernah mendengar glukosa ya. Contohnya glukosa itu C6H12O6. Kemudian sukrosa atau gula tebu C12H22O11. Kemudian untuk selulosa C6H10O5N. Semuanya itu jika diringkas menjadi CnH2OM. Sehingga disangka hidrat, ini kan ada senyawa hidrat ya, ada H2O ini disangka hidrat dari karbon, sehingga disingkat karbohidrat. Karbohidrat itu nama lainnya sakarida, berasal dari bahasa Arab yang artinya sakar atau gula. Karbohidrat itu merupakan polimer atau molekul makromolekul dengan monomernya monosakarida. Oke, karbohidrat itu dapat digolongkan menjadi karbohidrat yang aldosa, berarti mengandung glucose aldehid CHO, kemudian digolongkan juga dengan ketosa atau mengandung gugus keton, karbonil ya CO ya. CHO juga ada karbonilnya ya di sini ya, C. Nah, cuma ada hanya. Kalau ini ketosa mengandung gugus keton. Ini penggolongan karbohidrat ini sangat penting ya. Ada aldosa dan ada ketosa. Aldosa mengandung gugus aldehid, kemudian ketosa mengandung gugus keton. Berdasarkan jumlah atom C-nya ada triosa mengandung 3 atom C, kemudian tetrosa mengandung 4 atom C, kemudian pentosa mengandung 5, heksosa mengandung 6 atom C. Ini ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian berdasarkan monomernya atau penyusunnya, nanti ada monosakarida 1 unit saja. Ini tidak mengalami hidrolisis karena hanya terdiri 1 unit. Kemudian oligosakarida, ini terdiri dari 2 sampai 10 unit. Kemudian polisakarida ini lebih dari 10 unit. Semuanya akan mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan air, terurai karena adanya air. Oke, hidrolisis karbohidrat itu ada. Kalau monosakarida tadi tidak terurai ya, di sakarida karena ini akan terurai membentuk 2 molekul monosakarida. Polisakarida itu artinya poli itu banyak ya. Ini kalau bereaksi dengan air terhidrolisis akan membentuk banyak molekul sakarida. Hidrolisis di sakarida ini harus dihafalkan ya, ingat ya. Maltosa. Maltosa itu bisa terurai membentuk 2 glukosa. Jadi glukosa dengan glukosa akan membentuk maltosa. Kemudian sukrosa ini terbentuk dari glukosa dan fruktosa, atau jika sukrosa dihidrolisis maka akan terbentuk glukosa dan fruktosa. Kemudian laktosa ini lemak susu ya. Ini jika terurai oleh air akan membentuk glukosa dan galaktosa. Maltosa, glukosa, sukrosa, sukro ada fruktosa, laktosa, galaktosa, mudah diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Contoh mana monosakarida triosa di sini ada struktur 3 dimensinya di sini ya. Ada bisa dari depan dari belakang. Kemudian ada juga struktur Fischer yang bawah ini struktur Fischer. Ya, Fischer ini yang bawah. Ini 3C bagi monosakarida yang triosa. Monosakarida heksosa ini mengandung 6 atom C, ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Perbedaannya, glukosa dan galaktosa itu mengandung gugus aldosa, termasuk monosakarida yang aldosa karena mengandung gugus aldehid, di sini COH, ya, CHO. Kemudian ketosa mengandung gugus keton. Jadi glukosa dan galaktosa ini aldosa, fruktosa saja yang ketosa. Perhatikan letak karbonilnya. Kalau glukosa dan galaktosa itu C nomor 1,
sedangkan ketosa pada fruktosa itu berada di C nomor 2. Oke. C chiral disimbolkan dengan C ada tanda star, adalah C yang terikat pada 4 gugus berbeda. 4 gugus berbeda. Misalnya C ini. C nomor 2 ini bukan, C nomor 1 bukan chiral karena ada 2 tangannya yang terikat pada O. Tapi C nomor 2 ini ada 1 tangan terikat pada CHO, 1 tangan terikat pada H, 1 tangan terikat pada C, 1 tangan terikat pada OH. Ini chiral nomor 2. Ini juga chiral sampai nomor 5. Nah, C chiral ini yang terjauh dari gugus karbonilnya, ini berarti C nomor 5 ini di sini ya. Ini yang menentukan termasuk optis aktif atau bukan di sini ya. Di sini karena semuanya chiral, maka dapat mengikat, memutar bidang polarisasi, disebut juga dengan C chiral. Jika OH-nya berada di sebelah kanan maka D, jika berada di sebelah kiri maka L. Ini contoh glukosa dan fruktosa. Ini dua-duanya itu D, berarti sebelah kanan di sini ya. Ini sebelah kanan. Kemudian struktur Haworth. Kalian juga harus tahu apa itu struktur Haworth. Kalau tadi yang 2 dimensi seperti ini namanya struktur Fisher, maka jika dibentuk dalam bentuk seperti ini, segi 6 ini ya, tergantung jumlah C-nya, ini ya, dalam bentuk bidang, ini namanya struktur Haworth. Ketika nanti ya di sini, nanti bisa dibaca di literatur pelan-pelan bagaimana kita bisa membentuk struktur Haworth. Kemudian ada struktur Haworth yang alfa, gugus OH nomor 1 dan 4 sejajar. Beta itu gugus OH nomor 1 dan 4 berlawanan. Seperti apa nanti ada contohnya. Ini struktur Haworth fruktosa. Fruktosa itu membentuk segi 5 karena karbonilnya di nomor 2, bukan di nomor 1 seperti glukosa dan galaktosa. Ini struktur fruktosa. Kemudian ada galaktosa. Galaktosa C-nya 6 karena karbonilnya di nomor 1. Kemudian sifat monosakarida. Monosakarida itu bersifat padat, berupa kristal dan tidak berwarna. Larut dalam pelarut air berarti sifatnya polar, karena itu tidak larut dalam pelarut non-polar. Rasanya pada umumnya manis, bersifat optis aktif karena mengandung C chiral. Ingat ya, ini ada C chiral. Kemudian gugus karbonil yang memiliki sifat dapat dioksidasi oleh oksidator Fe dan Cu, Fehling dan Tholen ini ya, menjadi gugus karboksil. Masih ingat ya reaksi aldehid, reagen Fehling dan Tholen dari karbonil menjadi karboksil. Kemudian oksidasi dalam udara terbuka berbantuan Saccharomyces cerevisiae itu membentuk alkohol primer, ini yang disebut dengan fermentasi. Kemudian oksidasi dalam udara terbuka berbantuan acetobacter, bakteri ya, membentuk asam asetat, ini yang bisa dikenal dengan proses pembusukan ya. Nanti bisa dipelajari lagi dalam biologi. Kemudian gula pereduksi. Semua monosakarida aldosa dan ketosa dapat mereduksi reagen Fehling dan Tholen. Hampir semua monosakarida yang baik aldosa dan ketosa jika berupa mono. Ini dapat mereduksi reagen Fehling dan Tholen. Berbeda dengan keton sederhana. Kalau keton, kita membedakan keton dan aldehid itu dengan reaksi Fehling dan Tholen. Kalau aldehid sederhana bisa mereduksi Fehling Tholen, kalau keton tidak. Namun jika berupa monosakarida, semuanya dapat mereduksi reagen Fehling dan Tholen. Kenapa? Ya karena ini kalau untuk ketosa, ini ternyata dapat mengalami restrukturisasi menjadi aldosa atau glukosa. Namun demikian di sakarida ketosa, nah, ini yang sukrosa tidak dapat mereduksi Fehling Tholen karena tidak dapat mengalami oksidasi dari karena adanya Fehling dan Tholen. Ini termasuk dari ini. Kenapa bisa mengalami reduksi dan tidak desorpsi? Ini karena di gugus ini ada OH yang aktif di sini ya. Untuk sukrosa tidak mereduksi Fehling dan Tholen, tidak mempunyai gugus reduksi. OH yang di alfa tidak ada, OH reaktif. No OH reaktif. Sehingga tidak dapat mereduksi Fehling Tholen. Kemudian kalau maltosa ini masih ada gugus OH.
Ini OH reaktif. Oke, itulah kenapa bisa mereduksi dan tidak mereduksi. Maltosa bisa mereduksi, sukrosa tidak. Kemudian ada yang disebut dengan istilah ikatan glikosida. Apa itu ikatan glikosida? Di sini ya. Ikatan glikosida yaitu ikatan yang menghubungkan monosakarida satu dengan lain membentuk disakarida. Kalau dalam protein kita ingat lagi ada ikatan peptida. Kalau glikosa, ingat saja seperti itu ya, karbohidrat, kita ada ikatan glikosida. Disinilah ikatan glikosidanya. Kemudian di sini ada ikatan laktosa di sini. 1 dan 4 tidak sejajar ini ya, sehingga beta di sini. Kemudian kita masuk ke polisakarida. Tadi kita monosakarida sudah, disakarida sudah, sekarang polisakarida. Polisakarida ada pati, glikogen, kemudian ada juga selulosa. Ini ada 3 utama ya. Pati itu nanti bentuknya ada 3. Ada 2, maaf, yaitu yang berupa amilosa, yang berupa amilopektin. Kalau amilosa itu strukturnya helix, sehingga sukar larut. Jika dites dengan iodin positif, membentuk warna biru, karena mengandung amilem. Kemudian amilopektin itu strukturnya lurus, jika tes dengan iodin tidak berwarna biru, hanya berupa merah violet. Glikogen juga sama, ini jika dites dengan iodin menunjukkan merah violet. Glikogen difungsikan sebagai cadangan makanan. Sedangkan selulosa, kita kenal bahwa selulosa adalah polisakarida yang sangat kompleks ya, berbelit-belit strukturnya sehingga sangat sulit untuk dicerna. Contohnya pada sayuran dan serat-serat makanan. Kemudian kita masuk uji karbohidrat. Ada 5 macam uji karbohidrat, ada uji Molis, Fehling atau Benedict. Ini hasilnya sama walaupun caranya berbeda dan reaktannya sedikit berbeda, namun kita satukan. Kemudian ada uji iodin, uji Heliwanov, dan uji Barfoot. Di sini uji Molis itu berguna untuk mengetes, mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam sampel. Ini nanti kalau hasilnya positif ada karbohidrat berupa cincin merah ungu. Kemudian uji Fehling-Benedict hasilnya sama, itu mengetes adanya gugus aldosa atau gugus reduksi aldehid. Ini jika hasilnya positif, ada gugus aldehid, hasilnya sampelnya akan menunjukkan warna endapan merah bata. Kemudian adanya uji iodin itu untuk menunjukkan adanya amilem atau amilosa dalam sampel. Ditunjukkan dengan adanya warna biru ungu atau cincin warna biru. Kemudian uji Seliwanov itu untuk menunjukkan adanya gugus fruktosa ketosa. Ini ya, nanti kalau jika positif itu menunjukkan warna merah. Kemudian adanya monosakarida itu diuji dengan uji Barfoot. Nanti tes positifnya menunjukkan warna endapan merah. Contohnya, sekarang contoh soal. Suatu senyawa memiliki sifat tidak dapat mereduksi Fehling A dan Fehling B. Tidak dapat terhidrolisis. Tidak dapat terhidrolisis berarti monosakarida. Kemudian tidak dapat mereduksi Fehling A dan Fehling B, berarti ini kelompok ketosa. Kemudian memiliki tingkat kemanisan tinggi. Nah, ini senyawa yang dimaksud adalah apa? Coba. Betul sekali. Sukrosa, betulkah? Sukrosa itu disakarida, bukan. Yang betul adalah fruktosa. Karena kalau sukrosa itu kalau fruktosa ini mono ya, ini mono. Jadi ada 3 pertanyaan kita harus gabungan jadi 1. Walaupun yang memiliki tingkat kemanisan paling tinggi siapa? Sukrosa, gitu ya. Oke, lanjutnya. Hasil hidrolisis dari laktosa adalah laktosa, berarti lak, ada yang lak. Nih, glukosa dan galaktosa. Jawabannya yang E. Oke. Kemudian yang ketiga, kelompok senyawa berikut yang semuanya merupakan disakarida. Disakarida itu ada 3 macam, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Oke, betul. Yes, demikian video pembelajaran tentang karbohidrat. Silahkan bereksplorasi lagi, membaca literatur yang lain, dan banyak-banyak latihan soal. Semoga sukses di ujian sekolah dan UTBK, SBMPTN, dan diterima di perguruan tinggi yang diharapkan. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.